Oke sobat pecinta otomotif, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Daihatsu Taruna. Mobil ini pada saat pertama kali diluncurkan yaitu pada tahun 1999. Pada saat itu, mobil SUV yang sudah beredar di Indonesia kebanyakan sudah legendaris seperti Toyota Land Cruiser, Daihatsu Tab, Nissan Patrol, dan Suzuki Jimny. Daihatsu pengen menambah mobil SUV-nya padahal sudah ada Daihatsu Tab, namun pengen lebih memperbanyak porsinya pada segmen SUV di Indonesia. Daihatsu Tab diluncurkan pada tahun 1999. Pada saat itu menggunakan mesin karburator 1600 cc. Namun pada tahun 2001, Daihatsu memperbarui mesin dari mobil ini menggunakan sistem injeksi. Sistem karburator sudah ditinggalkan. Hal ini guna bersaing dengan X-Kudo generasi kedua. Lalu pada setahun kemudian, tepatnya 2002, mobil ini mengalami downgrade mesin menjadi 1500 cc. Hal ini dikarenakan pajak yang tinggi untuk mobil bermesin 1600 cc. Walaupun mesinnya diturunkan downgrade menjadi 1500 cc, namun untuk tenaga sendiri masih bisa diandalkan. Daihatsu Taruna memiliki banyak tipe dari awal yaitu 1999 sampai akhir 2006. Memiliki banyak tipe yaitu CL, CX, CSX, CSR. Ada juga yang model sasis panjang yaitu tipe FL, FX, FGX, FGZ, dan yang terakhir adalah Oki. Mobil ini dihentikan penjualannya pada tahun 2006. Dan pada tahun tersebut mulailah dijual Daihatsu Terios. Jadi bisa dibilang bahwa Daihatsu Taruna ini merupakan kakek embahnya dari Daihatsu Terios. Berikut ini adalah spesifikasi dari Daihatsu Taruna. Menggunakan mesin karburator 1,6 liter, lalu dilanjutkan dengan menggunakan injeksi 1,6 liter. Setelah itu diturunkan mesinnya menjadi injeksi 1,5 liter. Tenaganya sendiri yaitu 94 horsepower, lalu menjadi 103 horsepower, lalu 98 horsepower. Untuk torsinya sendiri, sobat bisa melihat sendiri dari data yang saya tampilkan. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri 5-7 km per liter, itu untuk karburator dalam kota. Sedangkan untuk yang injeksi dalam kota mampu menempuh 8-10 km per liter, itu untuk mesin yang menggunakan injeksi. Mobil ini menggunakan transmisi manual 5 kecepatan. Untuk suspensinya sendiri, untuk bagian roda depan menggunakan double washbone independent, sedangkan bagian belakang menggunakan rigid axle. Mobil ini memiliki rival yaitu Suzuki X-Kudo generasi kedua. Mobil ini dijual dari tahun 1999 sampai 2006 lalu digantikan oleh Daihatsu Terios. Oke, sekian untuk sejarah atau ulasan tentang Daihatsu Taruna dari awal meluncur sampai penjualan dihentikan 2006. Sekarang kita melangkah kelebihan dan kekurangan dari Daihatsu Taruna. Keunggulannya yang pertama adalah harga terjangkau. Hal ini saya setuju karena sobat bisa melihat sendiri di marketplace Indonesia harganya memang masih terjangkau untuk yang second. Keunggulan berikutnya adalah spare part yang melimpah, mulai dari yang original sampai yang KW, KW1, KW2, KW sekian. Hal ini dikarenakan begitu lamanya mobil ini sudah bercokol di Indonesia dari 1999 sampai 2006. Tentu sudah banyak yang memiliki dan sudah banyak spare partnya. Kelebihan berikutnya yaitu ground clearance tinggi. Jadi kalau untuk menempuh daerah yang banjir, jangan yang terlalu tinggi, yang sedang aja masih bisa diandalkan. Kelebihan berikutnya itu model sporty.
Hal ini lagi-lagi kita harus setuju karena sampai saat ini, sampai sekarang mobil ini masih berlalu lalang. Dan modelnya saya sendiri merasakan bahwa mobil ini tidak kalah bila disandingkan dengan Xenia dan Avanza. Kelebihan berikutnya yaitu plat bodi tebal. Oke, kembali kita harus setuju karena kalau dibandingkan dengan Xenia dan Avanza, plat dari mobil ini memang lebih tebal. Kelebihan berikutnya dimensi kecil, sobat bisa melihat sendiri. Lalu berikutnya yaitu harga jual kembali stabil. Tentu kita semua setuju bahwa mobil ini memiliki harga second yang stabil. Kelebihan berikutnya itu tipe yang sangat banyak, seperti yang saya sebutkan tadi, ada FX, GX dan sebagainya. Kelebihan berikutnya kabin modern dan nyaman. Untuk ukuran zaman itu tentu memang modern dan nyaman. Sampai sekarang juga masih tergolong nyaman kalau dibandingkan dengan mobil sekelas seperti Avanza dan Xenia. Kelebihan berikutnya yaitu bahan bakarnya bisa menggunakan bensin beroktan rendah. Kelebihan yang terakhir yaitu suspensi lebih nyaman jika dibandingkan dengan Avanza dan Xenia. Oke, itu dari segi kelebihan. Lalu apa saja kekurangan atau kelemahan dari Daihatsu Taruna? Berikut ini adalah kelemahannya: suara mesin berisik, tenaga mesin loyo, akselerasi lambat, kopling relatif keras, sering bermasalah pada gardan, sistem peredaman kabin buruk, model karburator sering mogok jika terkena hujan, dan boros memang. Kekurangan berikutnya, model injeksi sering mengalami gangguan pada kelistrikan. Kekurangan berikutnya sobat bisa melihat sendiri dari daftar yang saya tampilkan. Oke sobat semuanya, demikianlah kelebihan dan kekurangan dari Daihatsu Taruna. Bagi sobat yang pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan klik subscribe yang berwarna merah ya di bawah itu. Itu akan sangat membuat saya bahagia dan saya akan semakin semangat dalam mengupdate video di channel ini. Bagi sobat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya berkelimpahan. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Bye bye.